Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cerita lagi ya, cerita lagi tentang berkahnya sedekah. Kanal Habib Umar bin Saqaf ma yakhruju min baitihi kulla yaumin illa ba'da an tasaddaqa bi syai'in qalilin aw katsirin. Jadi dulu itu Habib Umar bin Saqaf tidak pernah keluar rumah ya. Tidak pernah keluar rumah setiap harinya kecuali sudah mengeluarkan sedekah, baik itu sedikit maupun banyak. Pasti itu. Beliau nggak pernah keluar rumah sebelum bersedekah. Ya, makanya ada anjuran untuk bersedekah sebelum subuh, sebelum fajar, di waktu fajar. Karena apa? Ketika bala itu turunnya di waktu-waktu itu, dan ketika kita sedekah di waktu itu, harapannya hari-hari kita di pagi hari sampai malam yang kita lalui itu aman dari musibah. Hatta jauh ilaihi yauman wa huwa fid darsi wa akhbaru anna banahu saqata wa kasarat yaduhu. Sampai suatu ketika pada suatu hari ada rombongan, ada kaum datang kepada beliau dan beliau lagi mengajar dan menceritakan bahwasanya anaknya si Habib tadi jatuh dan patah tangannya. Ini tapi si Habib nggak histeris, nggak hero, nggak kaget, nggak biasa saja. Qala lahum la'allahum ma akhrajus shadaqah allati amartu biha. Kemudian Al Habib Umar bin Saqaf hanya menjawab begini. Mungkin sedekah yang aku perintahkan untuk dikeluarkan belum dikeluarkan. Kan Habib ini selalu bersedekah setiap harinya sebelum keluar rumah, dititipkan kepada entah muridnya atau siapa atau warganya. Lah ketika mendengar kabar anaknya jatuh patah tulang, beliau hanya bilang begitu. Mungkin sedekah yang sudah saya pasrahkan ke si A, si B belum dikeluarkan, gitu ya. Fawajaduha fit taqi faqala. Ternyata benar sedekahnya itu yang dititipkan si Habib itu masih tersimpan di rak, belum dikeluarkan. Ya gitu ya. Min hina waqa'a ma waqa'ala, dari sinilah ini terjadi. Bilang gitu si Habib. Walau akhrajuha ma waqa'a syai'an, seandainya kok seandainya kok sedekah itu kok dikeluarkan, maka ya tidak akan terjadi. Insya Allah nggak akan terjadi. Si Habib bilang begitu. Berkah sedekah ya. Banyak sekali kasus-kasus ya. Ini cerita nyata lagi. Waktu itu, ini cerita langsung dari kakak saya sendiri. Kakak saya dari Sumatera pulang ke Jawa. Uangnya entah masih berapa saya kurang begitu tahu. Mungkin atau 50 atau 100 ribu. Waktu itu bisnya berhenti di Cirebon kalau nggak salah. Di Cirebon itu uang yang masih tersisa di sakunya 50 atau 100 ribu itu ia masukkan ke masjid yang ia singgah itu, yang buat berhenti itu. Jadi dalam sakunya atau dalam dompetnya kakak saya sudah nggak ada uang sama sekali. Nah, perjalanan sampai mengarah ke sini, sampai di mana itu, di Pelalen. Pelalen itu mana? Pelalen itu ya Batang itu ya, Alas Roban tahu ya? Hutan itu ya. Itu terjadi perampokan. Di satu bis itu semuanya penumpangnya diminta itu waduh semuanya pakai pistol. Itu tahun berapa? Tahun 2015 atau berapa? Tahun 2016 itu. Dari semua penumpang ditodong dan diminta apa yang ia miliki, mulai uang, HP dan sebagainya, harta-harta berharga. Alhamdulillah kakak saya dan orang yang di sampingnya itu tidak diminta sama sekali. Kenapa? Kemungkinan besar berkah sedekah yang ia lakukan ketika berhenti di masjid Cirebon itu. Benar itu. Kan ya? Dan kakak saya cerita sampai di rumah saya kaget. Ini pasti berkah sedekah. Sampai mungkin berkah sedekah sampai berkahi sebelahnya. Sampai sebelahnya juga nggak ikut diminta gitu. Seandainya kok si perampok itu pengen minta sama kakak saya, bisa saja. Yang di tasnya juga ada HP, ada beragam lainnya. Meskipun nggak ada
uang. Tapi kan bisa diminta HP-nya. Bisa dibayangkan itu. Masya Allah, semoga sing akeh-akeh syukure. Ya seandainya kita belum bisa sodakoh banyak, sodakoh sedikit. Ketika kita belum bisa sodakoh harian, sodakoh mingguan di hari, cuma nggak bisa sodakoh banyak-banyak, cukup 500 aja nggak apa-apa. Cukup 500 aja nggak apa-apa. Ini cerita lagi. Ini bukan cerita gimana-mana ndak. Ini cerita motivasi, cerita apa ya, biar jadi wawasan orang apa namanya semangat. Saya pernah sodakoh di pasar 500 rupiah. Ya, 500 rupiah. Waktu itu ada orang, saya sering belanja waktu itu saya di Jepara. Saya saya belanja sayur, sering sekali ada orang minta-minta, dan orang yang minta itu saya lihat, saya iba sekali sama orang itu, kasihan. Kemudian saya kasih uang, karena kalau nggak salah waktu itu kakinya pincang. Saya kasih 500 rupiah. Dia mendoakan saya aminkan saja. Gak lama kemudian saya dapat transferan uang 500.000. Bayangkan. Ya spontan, bukan begitu. Spontan terus saya ingat, apa ini balasan dari uang 500 yang saya keluarkan. Padahal saya nggak ingat-ingat uang 500 itu apakah akan terbalas atau enggak. Gitu ya. Tapi spontan saya ingat gitu. Saya ingat apakah ini balasan 500 perak yang saya keluarkan dan diganti Allah 500.000. Bayangkan itu kali lipat berapa itu kalau dihitung gitu. Ya ini cerita, sebagian kecil cerita, dan masih banyak cerita lain tentang berkah-berkah sedekah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.